Untuk aplikasi SKP 2022 yang sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, saya coba buatkan sebuah aplikasi sederhana saja, seperti yang biasanya kita isi terlebih dahulu datanya di sini, ya untuk titik mangsa dan sebagainya bisa dilengkapi di sini. Kemudian nanti untuk rencana sasaran sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 seperti ini formatnya untuk jabatan fungsional guru untuk sasaran pegawainya, untuk sasaran kinerjanya ya, seperti ini. Kemudian untuk setelah sasaran itu dibuat, kemudian tahap evaluasi. Ini formatnya seperti ini. Kemudian nanti setelah itu langsung ke dokumen evaluasi. Baik, kali ini saya mencoba untuk meresume Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang penyusunan SKP, di mana SKP ini memiliki standar perilaku kerja pegawai yang didasarkan pada nilai dasar ASN berakhlak, sehingga bisa kita namakan ini SKP berakhlak, yang dibesertakan juga dengan panduan perilakunya. Silakan rekan-rekan bisa mendownload salinan Permenpannya dan silakan dicermati dan dipelajari lebih detail lagi. Ini hanya sedikit resumenya saja. Ya, intinya untuk penyusunan SKP 2022 ini setidaknya melewati 8 tahapan. Apa saja tahapannya? Silakan nanti dicermati mulai dari mana sampai di mana, dan kita sebagai guru nanti mulai dari mana untuk menyusunnya. Kemudian selain ke-8 tahapan itu juga yang sangat berbeda adalah standar perilaku kerja pegawainya, yang mana untuk berdasarkan Permenpan yang baru ini ada 7 standar perilaku, sedangkan tahun sebelumnya cuma 5, dan ini juga berbeda standar perilakunya. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Penjelasannya yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu juga disertai dengan panduan perilakunya. Apa saja di situ ada tertera, ada 3 buah. Demikian juga untuk yang kedua yaitu akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, disertai juga dengan 3 butir panduan perilakunya. Ini mungkin bisa ditambahkan, ini saya kutip dari salinan Permenpannya. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya, disertai dengan 3 butir panduan perilakunya. Kemudian yang keempat harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, disertai dengan panduan perilakunya. Yang kelima loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keenam adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Nah, ini adalah ke-7 standar perilaku untuk SKP tahun 2022 ini yang berdasarkan pada Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, untuk format-formatnya sendiri, ya saya mencoba mempelajari ada 2 secara garis besar, yaitu menggunakan pendekatan hasil kerja kualitatif dan kuantitatif. Ya, tentu saja ini yang kualitatif ini digunakan untuk jabatan yang mana, kemudian yang kuantitatif yang mana, nanti bisa dilihat lebih detail lagi di Permenpan tersebut. Saya menyimpulkan bahwa untuk guru kita akan menggunakan format kualitatif untuk guru yang seperti ini nanti akan kita gunakan. Namun ini adalah untuk pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja. Ya, kita akan menggunakan nanti yang kualitatif untuk bagian yang pejabat fungsional, yaitu format A16 ini. Ya, ini akan kita gunakan nanti formatnya seperti ini, berbeda dengan format SKP tahun 2021. Di sini ada bagian hasil kerja, yaitu yang A utama dan B tambahan. Untuk contoh di sini hasil kerja nanti harus dituliskan, yaitu apa hasil kerjanya, kemudian ukuran keberhasilannya apa. Ini harus diisi. Demikian juga untuk hasil kerja tambahannya juga.
apa hasil kerjanya, kemudian ukuran keberhasilannya apa, atau indikator kinerja. Nah, kemudian di bawahnya nanti langsung nyambung dengan perilaku kerjanya, yang 7 perilaku kerja tadi, disertai dengan panduan perilakunya. Di kolom di sebelahnya nanti ditambahkan ada ekspektasi khusus dari pimpinan, nanti bisa dituliskan. Ya, ini format yang akan kita gunakan. Nah, kemudian sedangkan ini adalah untuk yang kuantitatif, kita tidak menggunakan yang ini sepertinya. Nah, kemudian untuk setelah tadi sasaran atau rencananya tadi dibuat, kemudian ada format hasil evaluasi kinerja pegawai, yaitu format C11 ini. Ini menggunakan pendekatan yang kualitatif, ya, seperti ini. Nah, ini dari poin-poin hasil kerja utama yang sudah dibuat itu nanti di sebelahnya akan ditambahkan dengan realisasi berdasarkan bukti dukungnya, yaitu apa harus diisi. Kemudian umpan baliknya apa, dari pimpinan, bisa dari rekan kerja atau yang lainnya. Demikian juga untuk yang hasil kerja tambahan, seperti itu. Nah, nanti ada rating hasil kerjanya. Ratingnya itu seperti apa hasilnya, nanti di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, ini tentu saja untuk penentuan kriteria ini ada panduannya. Silakan nanti dilihat di salinan permenpannya. Kemudian untuk perilaku kerjanya juga nanti dilengkapi dengan ekspektasi khusus dari pimpinan, dan di bagian kolom yang paling kanan itu adalah ada umpan baliknya berdasarkan bukti pendukungnya, nanti harus dilengkapi. Nah, kemudian nanti setelah evaluasi kerja ini, hasil kerja ini kita lengkapi, selanjutnya adalah kita membuat laporan. Nah, kalau yang pada periode sebelumnya disebut laporan PKP, formatnya hampir sama dengan laporan PKP, hanya ada perbedaan sedikit. Di sini tidak ada angka kreditnya, tidak ada di sini. Kemudian yang membedakannya hanya bagian tanda tangan. Untuk dokumen evaluasi kinerja pegawai yang pertama itu ditandatangani oleh pegawai dan pejabat penilainya, sedangkan untuk yang keduanya ditandatangani oleh pegawai dan atasan pejabat penilai kinerjanya. Dan untuk yang ketiganya ini ditandatangani oleh pegawai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Seperti ini ya formatnya. Untuk aplikasi SKP 2022 yang sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, saya coba buatkan sebuah aplikasi sederhana saja. Seperti yang biasanya, kita isi terlebih dahulu datanya di sini ya, untuk titik mangsa dan sebagainya bisa dilengkapi di sini. Kemudian nanti untuk rencana sasaran sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022, seperti ini formatnya untuk jabatan fungsional guru, untuk sasaran pegawainya, untuk sasaran kinerjanya ya, seperti ini. Kemudian untuk setelah sasaran itu dibuat, kemudian tahap evaluasi, ini formatnya seperti ini. Kemudian nanti setelah itu langsung ke dokumen evaluasinya. Ini ada 3, formatnya sama, hanya yang penandatangan saja yang berbeda. Saya mencoba untuk menuangkan format-format tadi, untuk mengisi format-format tadi menggunakan acuan pada butir-butir yang digunakan pada SKP pada periode tahun 2021 yang menggunakan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Sini ini adalah aplikasi sederhana saja ya, cuma ini tentu saja masih perlu dikembangkan ya. Kita mulai dengan pengisian data di sini, titik mangsa formulirnya, titik masa capaiannya, kemudian dibuat pada tanggal berapa dan seterusnya, ini dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian pegawai yang dinilai, pejabat penilainya, dan atasan pejabat penilainya ini dilengkapi. Setelah ini dilengkapi, maka kita lanjut pada tadi format A11, yaitu sasaran kinerja pegawai. Nah, ini saya mencoba menuangkan butir-butir yang sebetulnya tidak berbeda dengan butir-butir yang ada pada SKP periode 2021 yang menggunakan Permenpan nomor 8 tersebut ya. Tapi lagi-lagi ini hanya ilustrasi saja ya, ini kita akan membuat seperti ini. Ini belum terkonfirmasi oleh Dinas Pendidikan di tempat saya. Jadi ini saya hanya mencoba saja. Ya, jika memang ini nanti bisa digunakan, ya syukur.
alhamdulillah, tapi jika tidak mungkin perlu diperbaiki silakan. Nah, tapi untuk yang perilaku kerjanya ini saya berdasarkan contoh yang ada pada lampiran Permenpan nomor 6 tahun 2022. Saya rasa untuk yang bagian perilaku kerja ini sudah sesuai. Ya, kemudian tinggal yang ininya saja, bagian-bagian yang ininya nih yang mungkin perlu disesuaikan lebih lanjut. Ya, mungkin ini nanti menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing dan seterusnya. Kemudian setelah ini nanti kita selesaikan, kita menuju ke bagian evaluasi dari sasaran yang telah kita buat tadi. Ya. Jadi yang tadi di sasaran itu kita buat, misalnya nomor 1 tercapainya pelaksanaan manajerial pengembangan, kewirausahaan dan pelaksanaan supervisi terhadap guru dan tenaga pendidikan. Di sini ukuran keberhasilannya apa? Ya, di sini misalnya tersusunnya perencanaan dan terlaksananya pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya. Kemudian realisasinya berdasarkan bukti duknya apa? Realisasinya mungkin berupa dokumen RPP, misalnya sebanyak, ini hanya perkiraan saya, mungkin seperti ini ya. Kemudian bukti dukung lainnya adalah dokumen penilaian hasil belajar. Kemudian umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukungnya dari pimpinan, misalnya memberikan umpan balik kalau ini sudah baik, pertahankan, atau yang ini berdasarkan contoh yang ada di Permenpan nomor 6 ya, seperti ini. Kemudian juga umpan balik bisa berupa ini simbol-simbol jempol atau seperti ini ya, stiker, bisa seperti itu. Nah, ini mungkin masih perlu sangat untuk dikembangkan lagi, silahkan. Ini hanya saya mencoba untuk mengilustrasikan saja bahwa beginilah formatnya dan mungkin isinya akan seperti ini. Jadi lebih banyak kepada narasi-narasi, tidak lagi berupa ada angka-angka berupa angka kredit seperti itu ya. Nah, ini untuk perilaku kerjanya. Ya, ini tadi contoh yang berorientasi pelayanan, panduan perilakunya seperti ini, ada 3, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Kemudian ekspektasi khususnya dari pimpinan jika ada dituliskan. Kemudian di sini feedbacknya atau umpan baliknya misalnya dari siswa tadi ya, misalnya senang belajar bersama guru. Kemudian dari orang tua mungkin guru sangat komunikatif. Kemudian dari pimpinan sudah baik, bisa memberikan pelayanan kepada siswa dan orang tua misalnya. Ini hanya contoh saja, tentu ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi lagi-lagi ini semua hanya saya mencoba untuk mengisi format ini berdasarkan pemahaman saya dan berdasarkan pada narasi atau konten yang ada pada SKP periode sebelumnya. Jadi ini tentu saja harus dikembangkan dan mungkin perlu dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan masing-masing di wilayahnya. Kemudian setelah dievaluasi nanti, tadi kita akan menuju ke bagian laporan dokumen penilaian kinerja seperti ini tadi. Ya. Ini ada 3, seperti tadi disampaikan, formatnya sama, hanya tanda tanganannya yang berbeda. Yang kedua seperti ini formatnya, penandatanganannya berbeda, dan yang ketiga ini lengkap, pegawai dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerja. Jadi memang sebetulnya lebih simple untuk SKP 2022 ini yang berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.